Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita terlebih dahulu untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita dalam melakukan aktivitas kita satu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami satu hari ini, biarlah kami Tuhan terlebih dahulu memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih di dalam mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Ajari kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami puji dan kami muliakan nama-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang telah ditetapkan dalam satu hari ini, yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata penderitaan itu pasti kita hindari. Bukan hanya kata penderitaan, umumnya tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang mau menderita. Banyak cara yang dilakukan oleh semua orang supaya dia tidak menderita. Dan banyak cara yang dilakukan oleh kita sendiri bagaimana supaya hidup kita memang benar-benar setiap saat untuk bersukacita. Atau banyak capaian-capaian dalam kehidupan ini, bagaimana supaya dalam keseharian hidup kita itu penuh dengan sukacita. Itulah keinginan duniawi, itulah keinginan manusia. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca nats dalam satu hari ini yang menyatakan bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung. Bagaimana Kristus yang telah menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Sebagaimana Kristus yang tersalib berkorban untuk keselamatan kita manusia. Sebagai pengikut Kristus, Yesus telah katakan, kalau mau mengikut aku, harus memikul salib. Salib itu adalah sebagai lambang penderitaan. Jadi sebagaimana orang Kristen pengikut Kristus, Petrus juga beritahukan kepada orang-orang yang percaya bahwa ketika mengikut Kristus bukan berarti selamanya kehidupan kita itu harus bersukacita. Tetapi ada kala kita harus mengalami penderitaan seperti yang telah dialami oleh Kristus yang telah mati di kayu salib. Bagaimana yang dimaksud dengan penderitaan di dalam Kristus? Firman Tuhan telah berulang-ulang menjelaskan topik ini. Bagaimana Tuhan kadang-kala mengizinkan jemaatnya, pengikutnya menderita karena nama Tuhan. Penderitaan yang kita alami, dialami oleh pengikut Kristus, yang mungkin kita dihina, mungkin kita juga diolok-olokkan oleh orang lain, bahkan yang tidak seiman dengan kita, seperti Kristus yang telah disalibkan. Justru Petrus menyatakan, di balik dari penderitaan yang kita alami itu, kita akan memperoleh sukacita. Kenapa?
Karena penderitaan yang kita alami itu, kita tidak mampu memang menjalaninya kalau mengandalkan kehidupan kita, mengandalkan kepribadian kita, mengandalkan kekuatan kita. Karena kita harus akui bahwa kita inilah manusia yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan apapun. Tetapi ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka di dalam penderitaan yang kita alami itu, Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan membantu kita, bahkan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu melampauinya. Dan di akhir dari penderitaan yang kita alami itu, kita akan menerima sukacita. Dikatakan di dalam Rom 8 ayat 18, penderitaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Allah. Nah, inilah yang menjadi sukacita bagi kita. Dan ketika Nats hari ini mengingatkan kita kembali supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap penderitaan yang kita alami, firman Tuhan menyatakan, bersabarlah dalam penderitaan karena Kristus, karena pada akhirnya kita akan memperoleh sukacita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang menyorakan kepada kami ketika kami menghadapi berbagai macam penderitaan, supaya kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan dan kami tidak berputus asa. Karena Tuhan telah menderita, Tuhan telah disalibkan, Tuhan telah mati berkorban hanya untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Dan penderitaan yang kami hadapi tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan orang yang percaya. Inilah yang memberikan kekuatan dan keyakinan kepada kami. Ketika kami telah mendengarkan firman-Mu, kami semakin dimampukan dan kuasa-Mu kan semakin nyata dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, berkatilah jemaat-Mu yang saat ini akan memulai segala aktivitas dalam satu hari ini. Tuhan sertai sepanjang perjalanan, sepanjang aktivitas. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Bapa dalam surga, biarlah segala yang kami alami dalam kehidupan kami ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Baik suka maupun duka, kami akan mengandalkan Engkau Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa yang kami sampaikan kepada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom bagi kita semua.